Itu walaupun dipoles bersih ini tetap beranda. Salah satu minusnya atau salah satu ciri khas dari kendaraan itu, nah warnanya itu nggak bakalan bisa menyerupai atau warnanya itu nggak bakalan bisa persis sama warna kaleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Ibnu Hasan si Jimny Car Vlog. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana sih caranya kita menginspeksi mobil, atau saat kita mau beli mobil itu apa aja yang harus kita perhatikan, guys. Nah, jadi satu contoh ini kita pakai unit yang di rumah aja nih. Ini unit salah satu spek dagangan kita atau unit yang bakalan kita jual dalam kurung mencari keuntungan, entah itu numpang tendangnya, guys. Jadi seperti ini. Yang pertama kita lihat adalah dari segi bodi, guys. Karena bodi itu kalau ada cacatnya itu nggak bisa diperbaiki secara utuh. Ini unit kita all new Xenia tipe M, cc nya 1000, 2013, double airbag ya, guys. Nah, ini kita lihat nih dari segi bodi ini lempeng ya, guys. Ini contoh aja, ini lempeng. Ini kalau teman-teman yang awam itu kalau kita lihat itu utamakan dari depan dulu, guys. Nah, kita harus lihat dulu ini dari depan tampilannya seperti apa, kita urutin dari depan itu. Nah, kalau teman-teman terserah mau dari mana dulu. Kalau saya sih biasanya dari kap. Nah, nih ini harus kapnya harus benar-benar suaranya tank seperti kaleng roti ya, roti kongguan itu loh. Ini kita bicara secara awam aja ya, supaya kita gampang dipahami dari pembahasan ini, supaya nggak terjadi miskomunikasi. Ini bahas apa sih, yang diobrolin apa sih lah, seperti itu yang terjadi. Nah, teman-teman bisa lihat ini, ini kapnya. Kalau kita ngelihat mobil itu memang ini sengaja mobil nggak saya cuci ya untuk di video ini. Karena apa? Karena kita kalau ngeliatin mobil ketika kita beli itu nggak selalu mobil itu bersih ya, guys. Nah, jadi kita gunakan mata kita yang jeli dan feeling kita yang jeli, sehingga sedikit cacat di mobil itu kita bisa melihat secara detail, guys. Nah, pertama kita ketok dulu. Dan kita lihat natnya ini. Nat itu adalah lipatan dari bodi ini atau lekukan dari bodi ini. Kita lihat ini kalau masih lempeng, nggak ada ngombaknya, kita harus jeli ya. Walaupun ini ada dempulannya, walaupun sudah dempulan, itu pasti akan terlihat sedikit ngombak ya. Maaf, guys, ini kita lap dulu. Nah, jadi walaupun ini dempulannya tuh bagus, itu pasti akan kelihatan nat yang bergelombang, guys. Ini kita lihat dulu ini kan. Tuh, kalau mobil yang masih lempeng tuh natnya pasti lempeng. Nah, ini pasti lempeng. Nih natnya ini pasti ketemu. Ini pasti ketemu. Lah, antara nat fender ini namanya kan fender, guys. Nah, ketok dulu. Nah, ini masih kaleng prank ya, guys. Nah, ini kita lihat, ini nut ini sama ke belakang itu harus lempeng, menandakan bahwa bodi ini, panel ini salah satunya ini belum pernah dilepas. Nah, itu yang kita lihat aja. Nih, dari nut belakang sampai nut depan ini harus kita lihat nih. Ini fender belakang, ini pintu. Nah, ini kita lihat, set, ini kan nyambung, guys. Nah, kalau ini masih ada bergeser antara 1-2 mili itu masih hal yang wajar. Itu karena menyangkut dari setelan pintu, guys. Setelan pintu itu seperti ini. Nah, ketika ini pintu ini sender, nah ini pasti akan natnya akan bergeser ke atas atau ke bawah. Tapi kalau rata-rata pintu itu pasti ke bawah, guys. Nah, begitu pula kalau pintunya sudah sender, itu pasti engselnya diginiin itu udah bunyi jeduk-jeduk. Nah, kalau ini alhamdulillahnya belum ya. Nah, guys, nah ini belum ya. Nah, itu hal yang wajar karena engselnya itu sudah mulai habis. Di sininya setelan ini bisa jadi dari setelan yang sini. Yang sini itu bisa jadi setelan karena itu pemakaian, guys. Nah, selanjutnya
kita kembali lagi ke depannya, karena kita inspeksi itu selalu dari depan. Kalau dari belakang itu semisalkan ada cacat, enggak sefatal yang kalau di depan, guys. Nah, itu ya, guys. Nah, pertama kita lihat yang di depan ini, baut-baut ini loh. Ini baut lampu. Ini baut lampu. Ini baut bumper. Ini baut cukil bumper. Ini. Nah, ini kita lihat dulu nih baut lampu. Kalau bautnya masih ori semua dan kondisinya ini kok masih utuh, masih ada kemungkinan mobil ini belum pernah terjadi apa-apa, guys. Nah, terus selanjutnya kita lihat ini afron. Ini afron ini adalah penyangga bumper, atau dia itu penyangga bumper radiator, dan ini bisa dikatakan ini apa ya istilahnya, itu kerangka depan, kerangka yang paling utama depan. Ini kita lihat, guys, ada percikan semprotan cat atau tidak kalau ini kondisinya lempeng, dan ini ya nggak boleh keriting ya. Nah, ini harus lempeng seperti ini. Nah, ini karena kebetulan unit kita itu bukan kita apa ya memuji unit kita sendiri, karena kita kalau ngecek unit itu seenggak-enggaknya kalau kita pakai itu pantas apa enggak, dan jangan sampai kita dipaitu banyak orang. Seperti itu ya, guys. Nah, ini secara bodi dulu ya, karena bodi itu sangat riskan sekali atau sangat inti sekali, guys. Nah, itu. Yang kedua kita lihat bumpernya, itu ada cacat enggak? Yang ini afron bawah itu ada lekukan yang aneh-aneh enggak, atau ada dempulannya atau apa enggak. Nah, itu kita bisa lihat itu afron bawahnya aman ya, afron bawah aman, radiatornya juga masih ori. Nah, ini masih bersih, bautnya juga masih seperti ini, enggak ada bekas dicopot. Nah, ini, guys. Nah, ini guys. Nah, seperti ini. Mungkin suatu saat kita bakalan vlog pakai unit yang kurang begitu bagus ya, suatu saat nanti kalau kita ngecek. Cuman kalau kita pas ngecek punya orang itu, kita akan bahas seperti ini, itu nggak enak, guys, sama yang punya. Nah, ini bumper. Kalau ini bumper sih menurut saya masih dikatakan wajar, karena ini plastik yang mana warnanya itu nggak bakalan bisa menyerupai, atau warnanya itu nggak bakalan bisa persis sama warna kaleng di bodi mobil ya. Seenggak-enggaknya tuh natnya masih lempeng. Kalau ini jeplak atau ini terbuka, bahkan ini sampai terlepas, itu masalahnya cuman di bracketnya. Ini ada pengunci antara fender sama bumper, guys. Jadi teman-teman nggak usah begitu takut, karena kalau bodi plastik ini katakanlah pernah di repair ulang atau apa, itu bisa jadi, yang penting tidak sampai di afron sini. Itu bisa jadi kalau parkir atau kesondol, atau ke bahasanya apa ya, kesondol itu mungkin melepas koplingnya, tarik handrem mau parkir, dia masih masuk gigi satu, kan bisa terjadi itu. Nah, Pak, kayak gitu-gitu itu namanya pemakaian itu di lapangan wajar ya, guys ya. Yang terpenting ini masih menyatu natnya, ini masih nyatu. Toh kalau ini dempulan pun kita juga tidak begitu bisa ngeceknya, karena gini logikanya, kalau dari teori awal diketuk ini kan ini plastik semua, guys. Nah, mungkin kita bisa melihat dari cat sini. Nah, catnya sini kalau ada clear yang meleleh, itu cat meleleh atau keriting, itu kemungkinan itu pernah disemprot cat ulang. Nah, atau kan seperti ini ada dempulan yang segitu, yang begitu agak ngombak ya, guys. Ini bumper ini pernah sepet, cuman nggak keseluruhan. Ini saya terus terang aja. Nah, itu mungkin terjadi di saat dia pemilik sebelumnya itu di parkiran atau di mana, itu bisa jadi. Jadi nggak yang bukan bekas laka gitu, bukan ya, guys. Terus ini, guys. Nah, di bumper itu kalau masih ada garis seperti ini berarti bumper ini belum pernah di repair, guys ya. Nah, itu belum pernah di repair ya. Nih, itu dari dealer tuh pasti ada bawaan seperti ini. Kalau ininya sudah hilang, walaupun ini bumper plastik ya, kalau itu sudah hilang, sudah pasti itu pernah di repair gitu. Dan
kita lihat di kap mesinnya. Kapnya ini ada silennya ini. Nah, silen ini kita pegang. Kalau masih empuk, ya berarti ini masih utuh guys, menandakan masih utuh. Ini muter guys. Ini saya nggak tahu dari dealer, dari pabrikannya itu memang didesain seperti itu untuk menandakan bahwa mobil kalau sudah cacat itu pasti kelihatan gitu guys. Ini nih, terutama ini nih, bautnya ini kita lihat semua, dan juga kita lihat air radiatornya itu seperti apa. Ini masih kolam seperti ini berarti masih aman ya. Nggak, maksudnya mesin itu tidak overheat atau bukan mobil capek ya. Ada juga guys yang mobil itu dibuka di sini, di bawah sini banyak sekali keraknya, atau bisa disebut sering banget dia pakai air biasa. Karena apa? Nggak mungkin kalau mobil masih kisaran 5-10 tahun dipakai itu radiatornya pakai yang air biasa. Karena menurut saya dengan mobil harga ratusan juta itu pemilik pasti akan menyayangkan sekali kalau dikasih air biasa gitu loh. Artinya kalau mobil baru ininya sudah pakai radiatornya sudah nggak pakai coolant, bisa jadi radiatornya sudah pernah direparasi atau pernah kena benturan depan sehingga ini menyebabkan kerusakan, dan akhirnya pemiliknya mereparasi radiator dan depan. Kebetulan kalau semua itu hanya barang yang sudah rusak itu pasti kelihatan cacatnya. Contoh ini pasti tidak akan diisi dengan radiator coolant gitu. Walaupun garapan depannya bagus, itu pasti tidak bakalan diisi coolant, karena ya itu pemiliknya pasti masih coba-coba radiatornya antara bocor atau tidak, seperti itu guys. Nah, kebanyakan ini pasti luput, dia tuh pasti kelupaan kalau ini mobil sudah pernah direparasi yang depannya kayak gitu. Kebetulan ini enggak, ini masih coolant semua, ini masih merah gitu. Nah, dari depan kita lihat mesinnya ada yang bocor ataukah tidak, dan juga ini kita lihat juga panbel-panbelnya itu, mobilnya itu sepertinya masih seger atau tidak, itu secara kasat mata ya. Mungkin kalau lebih detailnya kita akan bahas di part selanjutnya, seperti itu guys. Selanjutnya kita lihat dari segi door trim guys. Door trim ini kalau masih kenceng, ini sudah pasti mobil tidak pernah jarang sekali kena panas terik matahari ya. Nih, ini kalau kenceng begini berarti mobil ini masih tidak kategori mobil yang capek. Dan juga kita lihat ini setirnya itu kalau bisa yang masih kulit jeruk begini, tapi jangan yang dari setirnya aja loh ya. Kita lihat dari dashboard ini yang sering terkena tangan oleh pengemudi ya guys. Nih transmisi, yang artinya pengemudi itu istilahnya kalau mobil itu jalan, yang sering terkena tangan pengemudi ya. Handrem ini juga harus masih kulit jeruk ya. Ini kulit jeruk. Dan juga kita lihat kilometer guys. Kilometer walaupun bisa di reset, itu juga kita bisa lihat dari segi kondisinya. Ini guys. Nah ini kilometernya berapa ini? Oh ini nih 142.000 tahun 2013. Berarti mobil ini sudah dipakai 11 tahun. 11 tahun itu mencapai kilometer 142.000, yang artinya setiap tahunnya adalah kilometer mobil ini adalah di rata-rata dalam satu tahun itu cuman 10-12.000. Nah itu kalau dibagi per bulan, mobil ini berarti jalannya 1000 km. Jadi kalau dilihat dari ininya guys, nah, nyambung ya, dari ininya kondisi interiornya, dari plafon-plafonnya ini. Dari plafon ini sangat penting sekali loh guys. Ini kalau mobil capai, mobil bekas rental itu plafonnya nggak bakalan bersih seperti ini. Nah ini beda ya, bersihnya asli sama bersih dibersihin itu beda. Kalau dibersihin ini pasti warnanya ada luntur-lunturnya. Nah ini warna seperti ini itu kan masih kategori bersih ya guys, itu kan. Nah kalau ini kan pasti kena tangan atau kena apa. Tapi kalau mobil sering dipakai, dibuka kacanya di pantura, di jalan raya gitu kan, sering kena asap, ininya pasti hitam
gitu guys. Ini juga nih dilihat, kalau ini masih ada keling-kelingnya seperti ini, berarti ini mobil ini juga masih dalam kategori yang masih baik, seperti itu guys. Airbag juga kita lihat, airbag walaupun depan utuh, kita tetap lihat airbagnya guys. Airbag ini kalau belum pernah ada congkilan, belum pernah ada bukaan ya, masih dalam kondisi yang utuh, belum pernah jeblok gitu guys, atau belum pernah keluar. Nah ini airbagnya juga masih segar semua nih. Nih, terus kemudian kita nyalakanlah mesinnya. Nah kalau masih ada indikator yang normal begini, itu aman guys, berarti guys. Nah gitu ya, kita lihat seperti itu guys. Nah, ini AC-nya kita nyalain. Dalam jangka 10 detik ini harus dingin ya guys. AC itu harus langsung dingin. Kalau ini belum, ya maksimal sampai 20 detik lah, itu belum ada perubahan suhu dari pengeluaran kisi-kisi, bisa jadi itu unit AC-nya sudah bermasalah. Biasanya freonnya habis. Kenapa freon bisa habis? Karena bocor. Sebabnya itu aja. Bocor itu bisa disebabkan dari kondensor, evaporator dan kompresor. Itu sudah pasti ada keluar duit banyak untuk perbaikan seperti itu. Jangan sampai ada suara yang aneh-aneh dari kompresor AC, juga normal suaranya. Kompresor AC suaranya normal, tidak ada suara tak 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 yang bunyi noise dari mesin, itu harus tidak ada, harus hilang. Harus seperti ini bunyinya. Kalau bunyi krok itu kita bisa lihat dari karakter mobilnya, atau bisa kita lihat dari kita harus mengetahui mobil ini ciri khasnya seperti apa. Kalau mobil ini seperti suaranya memang ada krek-krek ya, berarti itu ciri khas, bukan penyakit ya guys. Kita harus betul-betul paham mobil itu seperti apa. Kita harus bandingkan, bisa jadi sumbernya dari YouTube lah, dari melihat mobil yang lain. Kan kalau kita kadang ngecek mobil itu kan, kita misalkan mengidamkan satu mobil, itu pasti kita memperbandingkan satu sama lain. Contoh, kita harus rental dulu mobilnya, oh ciri khasnya seperti ini, baru kita jatuh cinta sama mobil tersebut. Jadi kalau kita pas inspeksi unit itu, kita tahu guys, kita jadi tahu dimana antara ini sebuah minus, salah satu minusnya, atau salah satu ciri khas dari kendaraan itu. Seperti itu guys ya. Dan juga ini kan electric power steering ya, ini harus kalau dibelokkan gini tidak ada suara dek dek atau krek kreknya, karena kalau itu udah suara, itu bisa jadi itu adalah sebuah penyakit di rack setirnya. Itu contoh simpelnya aja. Masalah nanti bisa diperbaiki atau harus minta ganti, itu kan setelah kita ditahunya setelah kita ke bengkel guys gitu. Jadi intinya itu harus kondisi prima kayak gitu. Atau kalau teman-teman bisa punya bengkel, mas kalau kondisi seperti ini kira-kira bisa diperbaiki atau tidak, kira-kira bisa ini atau tidak, begitu. Teman-teman juga harus berdiskusi sama orang-orang sekitar yang seenggak-enggaknya tuh paham, atau yang punya mobil seperti ini, seenggaknya kita bisa tanya sama orang-orang itu. Itu kalau untuk yang orang awam ya guys. Selanjutnya kita buka pintu belakang. Nah, ini juga sama, ngelihatnya dari silennya sini. Silen sini harus utuh ya. Ini kebetulan sekali unitnya, unitnya cukup bagus sih menurut saya. Karena saya kalau ngecek unit itu, walaupun untuk dagangan, itu saya nggak berani kalau unitnya, kalau saya pakai aja saya nggak mau, saya juga nggak mau beli gitu guys. Apalagi saya mau jual gitu kan. Nah, jadi kalau saya unit itu harus kondisi prima guys, karena kita juga pakai tiap hari, kita juga pakai. Poinnya adalah terjual mobil ini, kita dapat keuntungan dari mobil ini. Tapi kalau kita pakai aja nggak nyaman, jangankan kita menawarkan sama orang, rasa kepedean kita itu nggak ada sama sekali guys gitu ya. Ini kita lihat bawahnya sini ada lasnanya apa enggak, ini silen sini sambungan ini ada yang cacat atau enggak.
Nah, kebetulan ini bautnya juga masih asli, ini baut asli ini catnya asli seperti ini. Memang ada ngebiarnya lebih kasar cat dalam daripada cat luar ya. Cat interior sama eksteriornya lebih kasar yang interior seperti itu guys. Nih baut-baut sini ada yang cacat apa enggak. Nah, ini perlu kita perhatikan sekali sebelum kita meminang satu unit mobil yang kita inspeksi, seperti itu ya guys. Juga untuk plat nomor, untuk legalitas surat-surat kendaraannya, ini kebetulan plat H Semarang. Ini kita gunakan kalau ngecek legalitasnya itu kita gunakan aplikasi Sakpole ya guys. Sakpole itu di situ nanti akan kelihatan pajaknya terblokir atau tidak, pajaknya telat berapa tahun dan nominalnya berapa, dendanya berapa, itu di situ kelihatan semua. Gitu guys. Nanti bisa dilihat di situ. Itu unitnya kayak gini. Nih selang AC. Teman-teman harus bisa bedakan ya antara mobil bersih salonan itu adalah dipoles atau memang bersih dari awal. Kalau poles itu walaupun dipoles bersih, ini tetap hilang. Ini juga sudah hilang semua karena mobil itu sering disentuh dengan kunci bengkel. Nah ini, baut ini harus masih utuh seperti ini, belum pernah ganti shock breaker. Ini tak matikan dulu ya mesinnya. Dan juga kita lihat lagi ini baut-bautnya walaupun kotor begini, ini belum pernah dibuka ya. Nih belum pernah dibuka, syukur-syukur masih ada spidolnya. Dan juga kita lihat dari knalpot, kalau knalpot belakang itu masih keluar air pagi-pagi, masih keluar air begini pagi. Itu berarti pas starter awal itu berarti dalam artinya itu sistem pendinginan itu masih bekerja karena starter pagi itu masih ngembun guys. Kita lihat juga di bannya, ban kanan dan kiri depan itu harus kita cek itu ada makan sebelah atau tidak. Nah kebetulan ini tidak ya, kebetulan sekali ini tidak. Ini sebenarnya mau tak belokin setirnya biar teman-teman lebih jelas, tapi kunci setirnya ini dibandul sama kunci motor ini di bawah istri saya kayak gitu. Nanti part 2 nya tak lihatin ya guys.